Shalom, jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun di mana saja. Puji dan syukur kehadirat Tuhan bahwa kita masih diperkenankan untuk dipersatukan dalam kasih Kristus melalui ibadah rumah tangga Kamis pada saat ini. Untuk memulaikan ibadah ini, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita. Jemaat dipersilakan berdiri, panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya, pujilah. Ibadah saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyenangkanmu. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di mana saja,
tiba saatnya bagi kita untuk masuk di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sumber hikmat dan sumber segala kebenaran yang baik. Kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus atas hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, maka di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, di dalam hikmat Tuhan dan di dalam kebenaran Tuhanlah kami dapat memahami setiap maksud Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan pada saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16 menjadi bagian pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan dibacakan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangap mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian firman Tuhan. Yesus senantiasa berkata, yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan dalam hidup setiap hari. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkatinya, tema perenungan firman Tuhan kita pada saat ini adalah hati-hati iri hati. Alkisah ada seekor burung raja wali yang merasa iri dan tersaingi ketika ia melihat seekor temannya yang terbang begitu tinggi. Lalu ia mendekati sang pemburu sambil berkata,
"Hai pemburu, tembaklah si burung Raja Wali yang terbang itu." Lalu pemburu ini berkata, "Saya bisa menembaknya dengan syarat kamu memberikan saya 1 helai dari bulumu agar saya bisa membidik burung itu dengan tepat." Lalu burung Raja Wali ini pun mencabuti bulunya. 1 helai diberikan kepada sang pemburu. Dibidiknya lah burung Raja Wali yang sedang terbang itu dan meleset. Lalu diberikan lagi bulu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai habislah semua bulu yang ada di tubuh burung Raja Wali itu. Lalu sang pemburu ini berkata, "Sudah lelah saya membidik Raja Wali yang terbang itu. Daripada saya pulang tidak membawa hasil, lebih baik saya menembak kamu supaya saya pulang membawa hasil buruan." Lalu ditembaklah burung Raja Wali yang sudah tidak berbulu itu dan mati. Jemaat Tuhan, apa yang membuat si Raja Wali ini kehilangan bulunya dan kehilangan nyawanya? Ia kehilangan bulu dan nyawanya karena ia merasa tersaingi, ia merasa iri melihat Raja Wali yang lain terbang lebih tinggi daripada dirinya. Inilah yang terjadi di dalam kisah Kain dan Habel dalam bacaan kita pada saat ini. Iri hati adalah perasaan yang sering sekali muncul dalam hubungan interaksi antar sesama manusia. Perasaan ini dapat menghinggapi siapa saja, bahkan di dalam kalangan apapun dan juga di mana saja. Baik anak kecil, baik orang dewasa, bahkan orang yang sudah lanjut usia. Bahkan perasaan iri hati ini juga dapat timbul di mana saja, dalam kehidupan keluarga, antar sesama saudara, ataupun dalam kehidupan pekerjaan, sesama rekan kerja, bahkan di dalam gereja sebuah persekutuan umat Tuhan pun dapat timbul iri hati. Pelayan dengan pelayan, pelayan dengan jemaat, atau jemaat di antara jemaat. Bahkan pada era digital yang sangat modern saat ini, manusia zaman sekarang rentan terhadap penyakit iri hati. Ini disebabkan oleh begitu banyaknya dan begitu seringnya orang-orang memposting kebahagiaan mereka, momen-momen terbaik mereka, baik itu keberhasilan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, perjalanan-perjalanan menyenangkan mereka, atau kebersamaan mereka. Diposting di Facebook, Instagram, Twitter, maupun media sosial lainnya. Ketika kita melihat postingan-postingan yang membahagiakan ini, lalu kita mulai membandingkan diri kita, bisa jadi timbullah iri hati dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati diartikan sebagai sebuah perasaan di mana kita tidak puas ketika kita melihat orang lain lebih daripada kita. Sebuah perasaan untuk menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, baik itu dalam hal harta, dalam hal kebaikan, dalam hal kebahagiaan, perhatian, apapun. Kita ingin lebih daripada orang lain. Rasa iri hati adalah penyakit hati yang sangat berbahaya dan jarang menunjukkan gejalanya. Tidak disadari keberadaannya dan seringkali kehadirannya disangkali oleh manusia. Iri hati begitu berbahaya karena dapat menjadikan seseorang yang tadinya baik menjadi egois, bahkan jahat, melakukan hal-hal yang tidak benar seperti yang dilakukan Kain terhadap adiknya Habel. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perasaan iri Kain terhadap Habel telah mengubah Kain menjadi orang yang jahat, menjadi orang buangan, menjadi orang yang tidak diindahkan oleh Tuhan. Dan akumulasi dari kekurangan dan ketidakmampuan diri dari Kain ini
telah membuat ia menyalahkan Habel atas berkat yang tidak ia terima. Perasaan iri hati memang tidak bisa kita hindari. Betul kalau kita berkata bahwa iri hati adalah perasaan yang manusiawi. Tapi bukan berarti bahwa iri hati adalah sesuatu yang bisa dibenarkan. Iri hati adalah hal yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga iri hati itu adalah sesuatu yang bisa merusak dan membunuh diri kita juga sesama kita. Perasaan iri hati harus cepat-cepat kita atasi. Bila tidak diatasi dan terus berlanjut, akan menjadi akar pahit di dalam hati kita dan dapat mengakibatkan kehancuran bagi diri kita dan sesama. Dengan iri hati seseorang tidak akan tenang di dalam hidupnya. Dengan iri hati seseorang akan merusak dirinya, merusak hari-harinya, merusak pikirannya, merusak perasaannya, bahkan merusak tubuhnya. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Orang yang iri hati mempunyai kecenderungan untuk menghancurkan orang lain. Seperti Kain yang membunuh Habel. Maka orang yang iri hati terhadap orang lain dapat juga membunuh orang lain dengan perkataan-perkataannya. Perkataan yang memfitnah, perkataan yang menjelekkan, perkataan yang penuh dengan kebencian, perkataan yang menjatuhkan, yang menghina, bahkan sikap-sikap permusuhan dengan sesama. Dalam kisah Kain dan Habel pada saat ini, kita belajar bagaimana untuk mengatasi perasaan iri hati itu. Ketika iri hati itu datang menghinggapi hati dan pikiran kita, menghilangkan sukacita kita, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah koreksi diri kita. Iri hati tidak disebabkan oleh orang lain, melainkan iri hati disebabkan oleh diri kita sendiri. Iri hati tidak timbul karena orang lain yang melakukannya, tidak timbul di luar diri kita, melainkan iri hati timbul di dalam hati dan diri kita. Oleh karena itu, perasaan iri hati hanya bisa diatasi oleh diri kita sendiri. Ketika perasaan itu timbul, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus merenung, kita harus menyadari bahwa setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita melihat dia lebih daripada kita dan kita kurang daripada dia, maka kita harus ingatlah satu kali waktu dia juga akan mempunyai kekurangan dan kita juga akan mempunyai kelebihan. Ketika kita mulai merasa iri kepada orang lain, maka sikap yang tepat bukanlah menyalahkan orang itu, bukanlah menyalahkan keadaan, melainkan marilah kita mengoreksi diri kita, hati dan pikiran kita. Yang perlu kita ubah adalah diri kita. Yang perlu kita ubah adalah cara pandang kita, cara berpikir kita, hati dan perasaan kita yang harus kita ubah. Bagaimana cara mengubahnya? Yang kedua adalah ingatlah selalu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jemaat Tuhan, iri hati timbul sebagai akibat kita suka membanding-bandingkan diri kita, kehidupan kita dengan orang lain. Ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan kita menemukan orang lain lebih daripada kita, maka disitulah akar iri hati itu mulai muncul. Agar kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, agar kita bisa mengubah perasaan iri hati itu, maka bersyukurlah, maka puaslah, maka cukupkanlah hidupmu dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepadamu. Selalu tahu berterima kasih, selalu puas, selalu merasa cukup, bukan kurang atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukankah setiap pagi kasih setia Tuhan selalu baru bagi kita?
Bukankah selama ini kita hidup dalam tangan keberkatan Tuhan? Bukankah selama ini semua manusia, siapapun dia, bagaimanapun dia, apapun latar belakangnya, semuanya selalu hidup di dalam keberkatan, kasih, dan kuasa Tuhan. Orang yang bersyukur bukanlah orang yang ketika ia merasa puas atas keinginan-keinginan yang tercapai. Melainkan orang yang bersyukur adalah orang yang selalu merasa cukup berkat Tuhan yang ia terima hari ini dalam kehidupannya. Maka ketika kita merasa cukup dengan semua berkat Tuhan, kita pun akan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita mulai berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita bisa mengatasi perasaan iri hati kita terhadap sesama. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan di mana saja, sampai saat ini semua manusia masih bergulat dengan yang namanya perasaan iri hati. Bahkan mungkin ketika membaca renungan ini, kita juga masih memiliki perasaan iri hati terhadap sesama kita. Tapi mari saat ini kita ambil sebuah langkah, sebuah komitmen. Kita mau mengatasi perasaan ini. Kita mau mencabut akar pahit ini. Agar kita bisa hidup di dalam kasih, dalam sukacita, dan damai sejahtera dengan sesama. Hati-hati dengan iri hati. Keluarga dari Adam dan Hawa, hubungan persaudaraan antara Kain dan Habel hancur karena perasaan iri hati. Jangan sampai iri hati itu juga menghancurkan hubungan-hubungan kita dengan sesama, terlebih menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Setelah kita dilayani oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberi syukur dengan terus mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Sekarang bersyukur. Jemaat Tuhan, mari kita satu hati, satu pikiran di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat kasih karunia dalam kehidupan kami, Allah yang kami imani di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami datang mengucap syukur ya Bapa.
untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati dalam perjalanan kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur atas setiap hal yang kami peroleh, baik dalam hidup rumah tangga, baik dalam usaha dan pekerjaan, maupun dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Karena kami tahu sungguh bahwa berkat yang kami miliki dalam kehidupan kami semua berasal dari tangan Tuhan dan membawa kebaikan dalam seluruh perjalanan hidup dan masa depan kami. Karena itu Bapa, ajarlah setiap kami agar kami mampu mengendalikan hati dan pikiran kami. Kami mampu mengendalikan perasaan kami. Terlebih kami mampu mengatasi ketika perasaan iri hati itu datang dan menghinggapi hati, pikiran, dan kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk selalu memahami bahwa kami adalah manusia-manusia yang terbatas. Tidak ada seorang pun yang lebih daripada orang lain. Karena kami sama-sama menerima anugerah kasih keselamatan di dalam Yesus Kristus, satu Tuhan yang sama. Bahkan kami juga menikmati setiap berkat Tuhan yang tidak berkesudahan atas seluruh perjalanan hidup kami sampai pada saat ini. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, untuk tidak merasa cukup, bahkan membandingkan kehidupan kami dengan orang lain. Karena hidup yang Tuhan anugerahkan adalah hidup yang indah dan sempurna dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Kiranya kisah Kain dan Habel ini Bapa tidak pernah akan terjadi dalam kehidupan kami, di mana saja, kapan saja kami dapat mampu membagikan kasih kepada sesama dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa segenap umat Tuhan yang tertunduk berdoa di rumah mereka masing-masing, membawa setiap pengharapan, membawa setiap pergumulan keberadaan kehidupan mereka, baik secara pribadi, rumah tangga, maupun dalam setiap persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi. Tuhan, ke dalam tangan-Mu sajalah kami membawa kehidupan seluruh umat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri dengan tangan perkasa-Mu itu akan menuntun, memberkati dengan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Mereka yang berduka cita, Tuhanlah yang akan menghiburkan mereka. Mereka yang saat ini Tuhan berada dalam kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan hidup masa depan mereka, Tuhan sendiri akan memberikan kepastian bahwa di dalam dan bersama dengan Tuhan selalu ada masa depan damai sejahtera. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan, Jemaat GKST Immanuel Palu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terus memberi diri untuk melayani Tuhan dalam persekutuan ini. Tuhan memberkati hidup dan pelayanan mereka. Diberkati juga bangsa dan negara kami, diberkati kota Palu kami ini, agar dalam situasi COVID-19 ini kami tetap memiliki sukacita, pengharapan baru dan damai sejahtera. Karena kami tahu bahwa di balik segala peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, selalu ada kebaikan dan kemurahan Tuhan tersedia bagi mereka yang taat dan percaya. Terima kasih Bapa, lawatan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan seluruh umat Tuhan di keluarga mereka masing-masing. Rumah-rumah doa, mezbah syukur yang saat ini ada di tengah-tengah jemaat-Mu, berkenanlah Tuhan menguduskannya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Persembahan syukur telah kami berikan, berkenanlah Tuhan menguduskannya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pekerjaan bagi pelayanan gereja Tuhan di tempat ini akan terus dinyatakan demi hormat nama Tuhan. Inilah kami yang berdoa Bapa. Sambutlah setiap hati yang tertunduk berdoa di hadapan-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Pengutusan dan berkat jemaat dipersilakan berdiri. Di mata Tuhan semua sama. Daripada harta kekayaan, lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang kaya dan miskin. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah, karena di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, miskin dan kaya. Karena di mata Tuhan semua sama, semua sama, tiada berbeda. Siapa yang baik dikasihi Tuhan, menabur benci, menuai bencana. Karena di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, miskin dan kaya. Karena di mata Tuhan semua sama, semua sama, tiada berbeda. Siapa yang baik dikasihi Tuhan, menabur benci, menuai bencana. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah rumah tangga kita pada saat ini. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat malam, jaga kesehatan, dan shalom. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Bapakku kerap berkata,
mengasihi sesama. Suatu saat pasti kau dapat bahagia yang sejati. Bila kau menanam duri, tak mungkin kau menuai anggur. Apa yang kau cari sekarang mestinya hikmah Tuhan. Kasih itu panjang, sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Hari-hari lembaran usia harus kau tulis perilaku yang benar. Bila kau tutup buku nanti seperti pohon lebat